Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah Lukas 17 ayat 10. Songoni dodang hamu, molodung diulah hamu saluhut nani dokon nai tuhamu dok hamu ma naposo naso hasea dohami itap ulau napatut dohu ulahami. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita orang percaya, pekerjaan itu adalah anugerah. Karena setiap orang yang bekerja diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, untuk menerapkan keterampilannya, pengetahuannya dan pengalaman dalam bekerja. Makanya orang Kristen mengatakan ada istilah ora et labora, bekerja, berdoa dan bekerja. Tetapi kalau kita teliti perkataan Luther ini, ternyata bekerja itu bukan hanya bekerja seperti biasa, bekerja karena mengharapkan gaji, tapi bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras. Jadi kalau kita baca sekali lagi ora et labora itu berdoa dan bekerja keras. Saya kira kita semua setuju juga sebagai orang percaya bahwa pekerjaan itu, bekerja itu, berkarya itu adalah bagian dari ibadah kita, bagian dari pelayanan kita, karena kita mengaku kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Sebagai orang percaya, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita sekarang profesinya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya karena kita bekerja sebagai pelayan di gereja, pelayanan sosial atau pekerjaan pekabaran Injil, tapi dimanapun kita bekerja itu adalah kesempatan bagi kita untuk bekerja dan menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Saya kira perkataan Tuhan Yesus di sini, setelah kamu melakukan segala sesuatu pekerjaanmu, pada akhirnya kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, sebab kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini tantangan Tuhan Yesus bagi kita, supaya pertama kita mencintai pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, entah bagaimana latar belakang kita sekarang bekerja di sini, profesi kita, apa sebagai guru, apa sebagai pedagang, apa sebagai polisi, apa sebagai tenaga kesehatan misalnya, apapun latar belakangnya, panggilan kita, tapi Tuhan mengatakan cintailah pekerjaanmu. Karena apa? Karena dalam bekerja itu kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang kelihatannya tidak menyukai pekerjaannya, maka dia bekerja setengah hati, bekerja ogah-ogahan, bekerja hanya karena di situ atasannya atau majikannya. Nah, Tuhan menuntut kita lebih supaya kita betul-betul mencintai pekerjaan kita. Orang sekarang mengatakan, kerjakanlah apa yang kau suka, iya kan? Tapi Tuhan sebaliknya, apapun yang diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab, kerjakanlah itu. Jadi cintailah pekerjaanmu, bersungguh-sungguhlah bekerja, karena itulah bagian dari panggilan Tuhan kepada kita dan juga ibadah kita. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan juga menuntut kita supaya kita mempunyai nilai lebih, nilai yang terus ditambah-tambahkan setiap hari sebagai orang percaya. Saya meyakini apa yang dikatakan Yesus, bahwa kita harus memiliki nilai yang lebih dari orang-orang di dunia ini. Meskipun kita hidup di dunia ini, tapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Maka Yesus pernah berkata, kalau seseorang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Seseorang meminta bajumu, berikan jubahmu. Seseorang meminta untuk berjalan dengan dia 1 kilometer, temani dia lebih daripada itu. Bahkan Yesus mengatakan kepada kita, di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan kita, hendaklah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, mari kita berdoa kiranya Tuhan menambahkan nilai-nilai seperti ini setiap harinya. Nilai kesungguhan, kedisiplinan bagi kita. Inilah added value, inilah nilai yang terus perlu kita tambahkan. Nilai lebih bagi seorang Kristen. Dan itu tidak membuat kita menjadi aneh, menjadi asing bagi dunia ini. Kita tetap berada di pekerjaan kita, tetap dalam lingkungan kita, tetapi milikilah nilai lebih. Itulah nilai-nilai sebagai hamba Tuhan.
Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita, bagaimana dia dari awal sampai akhir selama dia berada di dunia ini, sampai kematiannya di kayu salib, dia melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Dia terus bekerja, dia terus berkarya, dia berjalan, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda mujizat. Semuanya adalah untuk mewujudkan suruhan Bapanya. Teringatlah kita perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 4. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Ini juga ajakan bagi kita, selama masih siang, selama masih ada kesempatan, marilah kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan, diembankan Tuhan kepada kita, dimanapun kita berada. Selamat bekerja, saudara-saudara, selamat berkarya, selamat mengaktualisasi diri, dan beribadah, berdoa dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.